Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Arifin Arfan, Bupati Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Izinkan kami menyampaikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tapin pada tahun 2021. Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten dari 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah 2.156,75 km persegi. Berdasarkan data pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Tapin mencapai 191.801 jiwa. Visi dan misi Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 yaitu bersama mewujudkan Tapin maju, sejahtera dan agamis. Dalam melaksanakan program Bupati Tapin tahun 2021, isu strategis antara lain sebagai berikut. 1. Pencemaran air, 2. Pencemaran udara, 3. Pengurangan dan penanganan sampah, yang keempat kurangnya luasan tutupan lahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Tapin terus berupaya untuk melakukan pengendalian dan selalu berinovasi guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerah. IKLH Kabupaten Tapin 2021 sebesar 69,13 poin dari nilai IK 52,80 poin, IKU 92,02 poin, IKE 29,50 poin. Pemerintah Kabupaten Tapin terus melakukan berbagai upaya dengan melakukan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang. Kedua, yaitu permasalahan banjir. Pembangunan bendungan Tapin bisa untuk memperkuat pertahanan pangan di daerah tersebut karena dapat menyediakan air irigasi untuk 5.472 hektar sawah dan penyediaan air baku 0,5 meter kubik per detik dan juga menghasilkan tenaga listrik 3,3 megawatt. Yang ketiga ialah terkait dengan pengelolaan persampahan dan limbah. Data timbulan sampah tahun 2021 29.379,14 ton. Jumlah pengurangan sampah tahun 2021 4.655,78 ton atau 15,85%. Jumlah penanganan sampah tahun 2021 16.551,73 atau 56,34%. Total sampah terkelola 21.207,51 ton atau 72,19%. Total sampah tidak terkelola 8.171,64 ton atau 27,81%. Yang keempat yakni pencemaran udara. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan aktivitas kendaraan, kegiatan industri. Secara periodik, pemerintah daerah Kabupaten Tapin melakukan pemantauan udara beberapa tempat yang menjadi potensi terjadinya pencemaran udara. Kemudian kami bersama dengan masyarakat juga menggerakkan program penghijauan dengan melaksanakan gerakan penanaman 1 juta pohon. Total keseluruhan pengambatan lahan di Kabupaten Tapin guna pembangunan RTH seluas 65.543 hektar. Terkait keberadaan hutan dan lahan, upaya yang dapat kami lakukan ialah dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum, membentuk dan melibatkan kelompok masyarakat peduli APA atau MPA, serta melakukan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan lahan. Rawa galam didominasi pohon galam, berpotensi memberikan jasa lingkungan yang tinggi bagi keberlanjutan masyarakat sekitarnya. Upaya terarah dan komprehensif pemerintah daerah Kabupaten Tapin beserta masyarakatnya termasuk
para pengusaha membangun ekowisata Bakantan. Budidaya tanaman cabai rawit hiung ini menjadi alternatif pengelolaan lahan pertanian karena bisa tumbuh baik di lahan yang asam dengan pH 3,5. Keunggulan cabai hiung dibanding dengan cabai varietas lain adalah memiliki tingkat kepedasan 17 kali lipat dibandingkan cabai biasa. Komoditas jahe merah di Desa Asam Randah, Kecamatan Hatun merupakan potensi pertanian yang dikembangkan menjadi komoditas yang membanggakan bagi masyarakat dan Kabupaten Tapin. Produk-produk berbahan dasar jahe merah ini intens digeluti para petani di Desa Asam Randah dan terbilang sangat sukses. Panen jahe ini yang dipanen seluas 68 hektar mampu menghasilkan jahe merah dengan produktivitas 10-13 ton per hektar jahe merah. Inovasi juga telah kami lakukan, diantaranya 1. Menerbitkan 5 produk hukum pada bidang pengelolaan lingkungan hidup yang salah satunya mengatur tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. 2. Melaksanakan penghijauan seluas 0,25 hektar dengan jumlah pohon 225 pohon pada tahun 2021. 3. Melaksanakan program pengembangan penelitian pengelolaan lingkungan bersumber daya air, hutan dan industri. 4. Kegiatan penguatan institusi dan aparatur penggerak hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 5. Meningkatkan keanekaragaman usaha kehutanan. 6. Melakukan inventarisasi kebutuhan air sebagai keperluan pertanian, industri, dan pariwisata. 7. Serta menjaga kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan kota dengan pengembangan tanaman kota, peningkatan operasional kebersihan dan keindahan, termasuk pengelolaan limbah perkotaan dan pengembangan jalur hijau. 8. Melakukan penanaman pohon bagi ASN yang mendapatkan promosi kenaikan pangkat atau jabatan merupakan salah satu upaya terobosan dalam melakukan pembangunan kota hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan informasi pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Tapin dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tapin tahun 2021. Keberhasilan ini tentu saja berkat kerjasama yang solid antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tapin. Beberapa program yang dialokasikan untuk pengelolaan lingkungan hidup. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2020 adalah sebesar 9.799.286,016. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 17.704.561.167 rupiah atau 81,39%. Hal itu menandakan bahwa komitmen Bupati Kabupaten Tapin dan juga DPRD Kabupaten Tapin mendukung penuh terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tapin. Sedangkan legislasi yang telah ditetapkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tapin diantaranya 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin nomor 06 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin tahun 2014-2034. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin nomor 4 tahun 2014 tentang ruang terbuka hijau. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin nomor 13 tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin nomor 5 tahun 2021 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Demikian yang kami sampaikan. Bersama kita jaga lingkungan untuk generasi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.